Setelah lulus ujian Sekte Bayangan, keuntungan terbesar bagi Su Yang dan yang lainnya tidak lain adalah, tetapi puluhan pengikut setia di bawah mereka. Aturan Sekte Bayangan cukup ketat. Setelah beberapa percobaan, Su Yang dan Wu Shuang benar-benar lega, karena begitu ke-11 orang ini memutuskan untuk mengikuti Su Yang dan Wu Shuang, mereka dapat menolak untuk melaksanakan perintah dari Guru Agung ke-11. Aku berkata, tidakkah kamu memikirkannya, dan mendirikan organisasi seperti itu di Kerajaan Dewa? Aku harus mengatakan bahwa Sekte Bayangan ini jelas merupakan faktor penting dalam kekuatan tempur yang kuat dari Kerajaan Api, dan kemampuan mengumpulkan intelijen itu terlalu luar biasa, lebih baik dari milikmu. Penjaganya jauh lebih kuat. Petik 2. Wu Shuang tersenyum percaya diri, fondasi kerajaan Tuhan adalah iman, penghormatan terhadap cahaya, dan kelancaran jalan surga. Mirip dengan jenis kekuatan yang hanya dapat bersembunyi di kegelapan, tidak ada apa-apa di wajah cahaya absolut, signifikansi. Petik 2. Su yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak menyangkal kata-kata Wu Shuang, dan bahkan setuju dengannya. Sungguh, terang dan gelap adalah dua ekstrim, dan mereka tidak pernah bisa bergabung menjadi satu. Beberapa hari kemudian, pertemuan seni bela diri dalam Sekte Bayangan secara resmi dimulai, dan lokasi dipilih di tempat yang akrab bagi Su Yang dan Danau Wu Shuang Wangyu. Permukaan es benar-benar menyegel air danau, dan lapisan es yang halus dan keras ini adalah satu-satunya medan perang yang melawan pembangkit tenaga listrik Sekte Bayangan. Di menara di tepi danau, wanita misterius bertopeng muncul lagi. Wanita ini bernama Black Rose, dia adalah orang kedua yang memimpin seluruh Sekte Bayangan, bukan raja absolut dalam arti sebenarnya, tetapi dimanapun dia muncul, setiap murid Sekte Bayangan harus mematuhi perintah dan pengaturannya tanpa syarat. Tuanku, kumpulan 500 murid yang berpartisipasi sudah selesai, tolong beri instruksi. Kalau begitu, mulailah dengan cepat. Pemenuhan. Bel berbunyi dan babak pertama seni bela diri dimulai. 500 Sekte Bayangan yang kuat semuanya jatuh di permukaan es, dan tidak ada kekuatan eksternal yang diizinkan untuk menjaga tubuh mereka agar tidak jatuh di bawah es dalam sebatang dupa. Sedikit yang mereka tahu bahwa isi dari tes semacam itu adalah untuk menguji dasar kultivasi internal murid Sekte Bayangan. Cukup kuat untuk mengontrol suhu yang dipancarkan oleh tubuh sendiri adalah alam tertinggi yang harus dikejar oleh mata-mata top. Dengar, persaingan kita kali ini adalah memilih 10 Raja Mata-Mata yang paling mampu dan memimpin tim master di Kerajaan Api ke alam Kerajaan Dewa. Tugasnya sangat besar, dan Anda tentu membutuhkan Anda untuk memiliki kemampuan itu, untuk menyamai mereka. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, itu hanya merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Jangan mencoba untuk menjadi kuat. Bahkan jika kamu gagal, menyerah saja. Aku tidak akan dihukum. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Black Rose, banyak anggota seni bela diri Sekte Bayangan yang sedikit lebih lemah mulai rileks. Segera setelah itu, satu persatu yang kuat jatuh ke dalam gua es, menghilang seketika. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa semua orang tinggal di kedalaman danau menunggu untuk diatur ulang. Tetapi ketika kumpulan pertama orang kuat telah surut, sejumlah besar warna merah darah menyerbu lapisan es sekitarnya, dan semua orang yang masih di atas es menyadari bahwa yang disebut tidak ada hukuman hanyalah lelucon dari mawar hitam. Tuanku, ini. Penjaga pemanah di samping memandang mutiara hitam dengan beberapa keraguan, tampaknya dia bahkan tidak tahu pengaturan di bawah ini. Aku mengatakan bahwa tidak ada hukuman, mereka berani. Bersantai, sampah semacam ini, Sekte Bayanganku tidak perlu. Sejujurnya, ada racun yang tak terhitung dan binatang buas danau yang ganas di bawah danau ini, selama mereka jatuh di bawah es, tidak ada hidup atau mati. Kamu masih punya waktu untuk menusuk dupa, ayolah. Petik 2. Begitu Heiros mengatakan ini, Su Yang dan Wu Shuang tidak bisa membantu tetapi melihat wanita itu jauh di dalam hati mereka. Meskipun metode penyaringan seperti itu sangat kejam, setelah apa yang dia katakan, mereka yang bisa bertahan benar-benar ahli terbaik dengan kualitas luar biasa. Hanya orang yang benar-benar kuat yang tidak akan kehilangan rantai pada saat kritis yang dapat bergabung dengan rencana perang terbaru di negara Homura. Dengan pencegahan psikologis mawar hitam, begitu jantung menjadi tegang, suhu di bawah kaki akan naik lebih cepat dan tidak terkendali, dan waktu untuk setengah dupa sudah cukup untuk mencairkan es di bawah kaki.
Faktanya, hanya pembangkit tenaga listrik sejati yang bertekad dan teguh yang dapat bertahan dari level pertama yang tampaknya tidak mencolok ini. Dalam sekejap mata, 500 pembangkit tenaga sekte bayangan telah ditelan oleh air danau terpencil ini sebesar 30%, dan lebih dari 300 orang yang tersisa bertahan sampai akhir. Tingkat kedua, sekelompok 30 orang, bertempur di atas es, masing-masing kelompok meninggalkan 5 yang terkuat, dan mereka yang terbang keluar dari danau tersingkir tanpa hukuman. Orang-orang ini telah melalui psikotes level pertama, bahkan jika mereka telah lulus tahap penilaian dasar, meskipun mereka bukan pemimpin, mereka tetap memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Oleh karena itu, mulai dari level kedua, kehidupan sistem eliminasi telah berakhir, dan mereka mulai melakukan kekuatan dan kelemahan internal seleksi. Su Yang dan Wu Shuang tidak berada dalam satu grup, sehingga mereka bermain dengan sangat leluasa, tanpa mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya, dapat dikatakan bahwa mereka telah mengalahkan yang terbaik. Sebagai komandan mereka, 30 pemimpin dari 30 tim elit Shado Zong tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi. Guru ke-11 juga berada di pantai untuk melihat kinerja Su Yang dan Wu Shuang, yang juga membuatnya cukup puas. Dengan berakhirnya ronde kedua, hanya ada 50 pemain terkuat yang tersisa pada akhirnya, memasuki tautan ronde ketiga terakhir, yang juga merupakan tautan sistem gugur yang sebenarnya. Baru saja, saya telah memerintahkan Aro Alves untuk mengubur 10 misi rahasia di hutan di belakang Anda. Ujian putaran ketiga ini adalah untuk menemukan misi dengan kemampuan mereka sendiri, dan menyelesaikan misi yang Anda temukan dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan level. Setelah itu, dia akan mendapatkan tempat sebagai Kepala Jenderal Tentara Cadangan dan menjadi anggota inti sejati negara api kita. Kamu bisa berkelompok sendiri, atau kamu bisa bertindak sendiri, apapun yang kamu gunakan di hutan ini, bagaimanapun, saya hanya perlu melihat hasilnya. Petik 2. Memahami. Aksi sekarang. 50 pembangkit tenaga listrik teratas secara bertahap menghilang di hutan dan memulai pencarian. Su Yang dan Wu Shuang tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menyelinap ke arah yang relatif paling terpencil. Saya merasa ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk menembus ke dalam. Wu Shuang berkata pada Su Yang. Bagaimana mengatakan? Saya memiliki cara untuk menemukan lokasi spesifik dari 10 tugas ini, yang dapat membantu Anda dalam mencari, dan yang harus Anda lakukan adalah menemukan petunjuk untuk semuanya terlebih dahulu, dan mulai dengan 2 tugas yang paling berguna bagi kita saat ini. Su Yang melirik Wu Shuang dengan kaget, tetapi segera dia ingat apa yang telah dilakukan gadis itu sebelumnya di Istana Pangeran Chaoying Dewa Beku. Kombinasi kuat dari kekuatan keyakinan dan kekuatan malaikat memberinya sebagian dari energi untuk mengontrol waktu, dan sampai batas tertentu, dia bisa melacak jejak pemanah yang tertinggal di hutan. Dengan cara ini, Su Yang dan keduanya dapat memahami poin persembunyian spesifik dari tugas-tugas ini secepat mungkin. Nah, Anda datang untuk memerintahkan, saya datang untuk menemukan, kita harus memperhatikan keselamatan. Yakinlah. Kakak laki-laki dari Sekte Bayangan bahkan tidak bisa memimpikannya. Dalam tes internal ini, 2 orang terkuat yang berdiri di puncak daratan terlibat. Setelah Su Yang membuka teknik tubuhnya yang ekstrim, seluruh orangnya berkeliaran di hutan seperti hantu, dengan transmisi jiwa yang tak tertandingi terus-menerus dalam pikirannya, memberinya posisi dan bimbingan yang paling akurat, yang setepat mata langit. Ya Tuhan, kekuatan mentalmu terlalu dibesar-besarkan. Melihat ke belakang, kita lebih kuat dari siapa? Mungkin bahkan jika itu aku, bahkan dengan kemampuanmu untuk mengontrol cahaya, itu mungkin tidak dapat mencapai posisi yang tepat. Ini luar biasa. Petik 2. Wu Shuang mendengus sambil tersenyum, apakah kamu memujiku? Ketemu, misi pertama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Su Yang menggali surat rahasia misi pertama ini dari tanah. Membunuh wakil ibu kota prajurit dan kuda kota kerajaan. Su Yang juga sedikit terkejut saat melaporkan kembali isi tugas ini ke Wu Shuang. Tampaknya raja baru menggantikan raja lama, dan masih ada perbedaan besar dalam kekuatan di negara api. Dalam situasi ini, Sekte Bayangan dalam bahaya, dan tidak diragukan lagi bertindak sebagai algojo raja baru. Kami bertindak pada saat ini. Kebetulan menangkap ikan di perairan bermasalah dan mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Petik 2.
Segera setelah itu, satu demi satu surat rahasia dibuka satu persatu, pada dasarnya semua misi pembunuhan, tetapi Su Yang dan Wu Shuang juga menguasai daftar menteri yang mendukung garis Wang lama. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini perlu dipertahankan dalam rangkaian sengketa berikutnya. Kerajaan Tuhan tidak pernah berambisi untuk menyatukan daratan, yang terlihat jelas dari sikap Wu Shuang. Namun, Raja baru negara api saat ini bekerja keras untuk satu-satunya tujuan menyatukan daratan. Orang seperti itu tidak akan pernah diizinkan untuk ditinggalkan di dunia fantasi, dan itu harus disingkirkan. Bagi Su Yang, membantu kerajaan Tuhan untuk mencegah perang daratan hanyalah satu aspek. Tujuan terbesarnya adalah menemukan kaisar wanita sesegera mungkin dan mengumpulkan tim mitranya. Ini adalah tugas terakhir. Jika tidak berhasil, kita hanya dapat memilih tugas yang relatif sederhana untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Membuka surat rahasia ini, mata Su Yang langsung berbinar. Masuk ke dalam penjara dan dapatkan rahasia Qianlong Treasure dari mulut ratu. Qianlong Treasure, mungkinkah harta pribadi ayahnya yang ketiga pangeran sebutkan sebelumnya? Tampaknya Sekte Bayangan ingin mendapatkan kumpulan harta karun ini, dan kemudian menggunakan kekayaan dalam jumlah besar ini untuk memulai perang daratan. Tugas ini sekarang tampaknya menjadi prioritas utama. Itu dia. Su Yang segera berhenti bekerja, memasukkan surat rahasia di sakunya dan akan pergi, tetapi di belakangnya tiba-tiba diikuti dengan 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik teratas, yang semuanya adalah 50 kontestan dari Sekte Bayangan. Saudaraku, jika saya ingat dengan benar, Anda harus menjadi pendatang baru dari tim ke-11. Tinggalkan surat rahasia ini dan berikan kesempatan kepada saudara-saudara. Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan. Dan Anda, sebagai pendatang baru, tetap membutuhkan pengalaman. Petik 2. Orang berkepala itu memandang Su Yang sambil tersenyum, jelas dia ingin menggertak pendatang baru itu. Hehe, apa yang kakak katakan itu benar. Karena aku pendatang baru aku butuh lebih banyak pengalaman. Bukankah menerima tugas itu pengalaman yang terbaik? Kakak senior dari master film pertama menyentuh hidungnya, dan senyum di wajahnya menyempit, karena kamu mengerti maksudku, jangan berpura-pura gila di sini. Tinggalkan tugas. Aku berhutang cinta pribadi padamu. Su Yang mencibir, ada begitu banyak tugas di sini, Anda tidak dapat menemukannya, dan Anda masih berpikir untuk merampok pendatang baru di keluarga yang sama. Apakah sampah semacam ini layak tinggal di Sekte Bayangan? Bunuh dia. Pihak lain berhenti berbicara, dan langsung membuktikan ambisinya untuk menangkap surat rahasia ini dengan tindakan. Deputi Master Sekte Mawar Hitam yang mengaturnya terlebih dahulu. Selama kamu bisa mendapatkan tugas, kamu bisa melakukan apa saja. Wah, ini kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Su Yang tidak lagi bermaksud untuk memberi mereka kasih sayang apapun, dia mengguncang seluruh tubuhnya dan menembak, dan bayangan yang tertinggal di tempat semula berkedip terus-menerus. Membunuh. 5 orang besar di depannya bergegas ke depan Su Yang pada saat yang sama dan mengelilinginya. Sayangnya, tingkat sampah mereka tidak sebanding dengan lawan Su Yang. Mereka hanyalah sekelompok semut yang tidak tahu ketinggian dari langit. Pengadilan kematian. Bang-bang. Pukul ke kiri dan tendang ke kanan, pukul ke daging, dan bergerak dengan tajam. Operasi Su Yang dalam gelombang ini sebenarnya menyimpulkan efisiensi kata secara ekstrim. Bisa menggunakan 3 poin, tidak pernah 4 poin. Tapi jumlah trik yang jatuh pada 5 orang ini paling banyak tidak lebih dari 5, jadi mereka berbaring di tanah dan mengerang, mereka tidak fatal, dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Maaf, semua pembantumu sedang down, selanjutnya terserah kamu. Su Yang perlahan melangkah maju, tetapi pihak lain sudah mulai mundur, dia tidak pernah bermimpi bahwa pendatang baru di depannya begitu kuat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Su Yang mencibir, apa yang baru saja ingin kamu lakukan padaku, secara alami aku ingin melakukannya juga padamu. Tidak, aku hanya bercanda, bagaimana itu bisa benar-benar membunuhmu, saudara? Oh tidak, saudara, beri aku kesempatan. Su Yang jelas sedikit ragu-ragu. Baginya, ini hanyalah keberadaan yang dapat diabaikan. Membunuh atau tidak membunuh tidak berpengaruh padanya. Tetapi ketika dia berhenti, suara Wu Shuang di benaknya muncul kembali. Dia masih memiliki niat membunuh padanya. Selama Anda berbalik,
dia akan meluncurkan serangan diam-diam dan serangan balik 100% dan membawa Anda secara langsung. Su Yang tersenyum, tetapi menoleh sesuai saran Wu Shuang, memperlihatkan kekurangannya ke tangan lawan. Pergi ke neraka, Zeng. Saya tidak tahu di mana orang ini menarik belati, dan saat kakinya menghantam, seluruh orang itu meledak dengan cepat. Anda tahu, meskipun 50 pembangkit tenaga listrik teratas dari sekte film ini jauh dari orang-orang besar seperti Su Yang dan Wu Shuang, mereka semua adalah master top di antara orang-orang biasa. Orang seperti itu meluncurkan serangan mendadak, dan pencegahannya cukup mengerikan. Sayangnya, Su Yang siap, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancamnya. Zeng, belati itu menembus jantung Su Yang, tetapi sepertinya telah menembus tulang baja dan besi, membuat suara gesekan, dan bahkan gas pelindung tubuh Su Yang tidak dapat ditembus. Hahaha, kamu berbicara tentang kamu, bukankah itu menyedihkan? Su Yang tidak melawan, tetapi melihat ke belakang dengan simpatik pada orang yang benar-benar ketakutan, dan kemudian pergi dengan tertawa lebar. Benar, itu lebih kuat daripada membunuh pihak lain untuk membuat pihak lain merasa tidak berdaya dan putus asa. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar 50 orang, orang ini menemukan bahwa dibandingkan dengan orang di depannya, dia lebih rendah dari semut, karena Su Yang bahkan tidak bisa menyebutkan keinginan untuk menghancurkannya. Sungguh latar belakang yang kuat. Tanpa diduga, sekte bayangan dapat menarik pemuda yang menakutkan, dan saya takut daya saing masa depan akan menjadi semakin besar. Dalam perjalanan pulang, Su Yang memberi Wu Shuang tugas yang relatif sederhana lainnya setelah pertukaran singkat dengan 11 bos. Su Yang dan Wu Shuang meninggalkan zona hutan dan kembali ke ibu kota kerajaan untuk melakukan agar Jin Ye menyelinap ke bos. Siap, karena ini adalah uji coba rahasia, Shadowzong level tinggi tidak akan memberikan bantuan apapun kepada anggota klan yang berpartisipasi dalam misi. Setelah misi gagal dan identitas mereka terungkap, hanya akhir dari kematian yang menanti mereka. Oleh karena itu, untuk menjadi sangat mudah, Su Yang dan Wu Shuang hanya menyamar, dengan sempurna menyembunyikan identitas murid sekte bayangan, dan mulai bertindak di tengah malam. Menurut beberapa informasi yang diberikan oleh Kongres ke-11, memahami bahwa perwalian penjara langit di Kerajaan Api ada di tangan seorang menteri berat di bawah komando Raja Tua. Sekarang dianggap sebagai salah satu dari hub kekuatan yang belum dipulihkan, jadi tingkat tinggi dari sekte bayangan tidak memilikinya. Kelayakan untuk masuk penjara sesuka hati. Faktanya, kelompok veteran Lao Wang menggunakan penjara langit untuk melindungi ratu dan tahanan lainnya, setidaknya nyawa mereka tidak akan terancam di sini. Su Yang dan Wu Shuang mendekati gerbang luar penjara, dan menemukan bahwa sekitar penjara tampak sedikit lebih ketat daripada petunjuk yang diberikan oleh 11, dan kekuatan pertahanan telah meningkat dari 10 menjadi 20. Tampaknya sulit untuk memecahkan itu mustahil. Meskipun tidak sulit untuk menghapusnya, begitu kami ditemukan, sulit bagi kami berdua untuk melepaskan diri dari sangkar ini dalam waktu singkat. Lagi pula, kami tidak terbiasa dengan bagian dalam. Petik 2. Wu Shuang mengangguk setuju. Jika saya ingat dengan benar, salah satu dari 10 misi harus menjadi misi pembunuhan untuk sipir penjara. Saya berharap Guru Agung ke-11 akan mendapatkan sesuatu dari patroli malam ini, dan ketika orang-orang itu menunggu tangan bergerak mereka. Di sana akan ada beberapa gerakan. Setelah rumah sipir diserang, Tianja pasti akan memobilisasi beberapa elit untuk mendukungnya, dan kemudian inilah waktu terbaik bagi kita untuk menyelinap masuk. Petik 2. Dengan rencana yang relatif lengkap ini, Su Yang dan Wu Shuang mulai menunggu untuk mengintai. Setelah lebih dari 2 jam, keduanya berbaring diam di atas tiang penjara langit, yang dapat melindungi semua pencarian di sekitarnya dan menghindari pemaparan keduanya, dan mereka juga dapat mengontrol penjara langit di bawah. Visual lapangan di setiap arah di halaman nyaman untuk mengamati situasi sekitarnya. Tidak, rumah sipir diserang oleh seorang pembunuh, tim pertama dan kedua segera mengikutiku untuk mendukung, dan tim ketiga untuk sementara menjaga penjara dan segera bertindak. Iya, pemimpin dari kepala penjaga berpakaian putih memberi perintah, dan lebih dari setengah dari 20 orang pergi sekaligus, hanya 6 atau 7 penjaga yang tersisa di pintu, dan mereka tidak berniat untuk terus menjaga pintu penjara. Saatnya bertindak. Su Yang mengangkat alisnya, Wu Shuang di sebelahnya segera mengarahkan alisnya,
mengaburkan cahaya keemasan dan bayangan yang berkedip-kedip menuju pintu penjara. Ada situasi, hanya memanipulasi jejak cahaya malaikat untuk berkedip bola-balik. Penjaga yang sudah gelisah ini segera dipindahkan dari gunung. Su Yang dan Wu Shuang bergoyang dengan mantap dan melangkah ke portal penjara surga. Aneh, tidak ada suara sama sekali. Tidak mungkin. Kasihan para penjaga pintu ini, dan Nima sedang berpatroli di luar dengan tatapan bodoh. Dia tidak tahu bahwa cahaya dan bayangan telah dihancurkan dalam kehampaan mengikuti pikiran Wu Shuang. Di dalam penjara, ini berbeda dari yang dibayangkan Su Yang dan Wu Shuang. Mewah dan mengejutkan, dan semua orang di penjara ini bukanlah pejabat tertinggi dalam kobaran api. Dengan kata lain, penjara tidak sama sekali. Narapidana ditahan menurut tingkat kesalahannya, tetapi mereka ditahan dan dijaga sesuai dengan status dan level mereka. Tidak ada keraguan bahwa Ratu, sebagai nyonya rumah dari seluruh negara api, secara alami terkunci di atas penjara langit. Wu Shuang menggunakan cara yang sangat mudah, menggunakan kendali kekuatan cahaya sendiri sampai batas tertentu, dan dengan bantuan kekuatan medan hitam Su Yang, dengan sempurna melindungi tentara penjaga di sekitarnya dari menangkap penglihatan, membuat mereka hampir tidak terlihat. Dia menyentuh bagian atas penjara sepanjang jalan. Pop, setelah 2 tembakan bersih, setelah membersihkan orang-orang kuat yang menjaga pintu penjara di lapisan atas, Su Yang dan Wu Shuang datang ke ruang dalam tempat Ratu ditahan. Apakah Anda Ratu? Wanita mewah ini terkejut sesaat, dan kemudian dengan cepat memulihkan tampangnya yang kalem dan kalem. Dia bisa melihat bahwa dia, yang telah berada di posisi tinggi sepanjang tahun, tidak hanya berpura-pura menunjukkan keanggunannya, tetapi telah terintegrasi ke dalam tulangnya. Wanita jalang itu memanggilmu untuk datang, bukan? Selain sekte bayangan, aku tidak bisa memikirkan kekuatan apapun yang bisa mengendalikan pembangkit tenaga listrik setingkatmu. Su Yang terkekeh, Anda begitu yakin bahwa kami di sini untuk membunuh Anda? Atau, apakah Anda memiliki nilai-nilai lain yang lebih penting di tubuh Anda? Ratu tersenyum dingin, sebagai seorang ratu, bagaimana saya bisa memberitahu Anda rahasia terpenting kerajaan api? Suamiku masih hilang. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuknya adalah menjaga rahasia harta karun naga yang tersembunyi. Petik 2. Memang benar pasangan itu sangat penuh kasih sayang, kamu telah berhasil lulus ujianku tentang kamu. Setelah kata-kata Su Yang, sebuah telapak tangan menghantam permukaan pintu sel, yang langsung menghancurkan batasan lingkaran sihir di luar pintu sel, dan membuka kunci power yoke di tubuh Ratu. Kamu adalah... Su Yang tidak mengatakan apa-apa, dan menyerahkan tangan pangeran ketiga kepada Ratu. Kami adalah 3 pangeran yang bersembunyi di sekte bayangan. Kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Anda dapat mempercayai kami sepenuhnya. Kalian anak ketiga. Ratu menangis, dia tidak menyangka bahwa putranya, yang terlihat paling tidak dapat diandalkan pada hari kerja, telah menjadi bagian penting dalam membalikkan keadaan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita ajak kamu menemui pangeran ketiga dulu, dan kita akan membahas masalah lain dalam jangka panjang. Untuk sementara waktu menjaga identitas dari 2 murid sekte bayangan, Su Yang dan Wu Shuang setelah berdiskusi, memutuskan untuk membakar penjara langit secara langsung, melepaskan semua tokoh penting dari garis Lao Wang yang ditahan di sini, dan memindahkan mereka ke brankas daerah di bawah komando 3 pangeran. Ketika saya kembali ke tempat kediaman, langit mulai bersinar, dan ibu dan putrinya menangis ketika mereka bertemu, dan pejabat yang diselamatkan di belakang mereka berlutut di tanah dengan emosi yang tak terbatas. Putraku, kamu akhirnya sudah dewasa. Tanpamu kali ini, tidak mungkin istana ini melarikan diri. Pangeran ketiga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di balik layar, aku membuatmu menderita. Faktanya, itu bukan kemampuanku untuk menyelamatkanmu. Itu adalah penghargaan dari kedua orang ini. Mereka bukan bawahanku, tetapi tuanku, mengandalkan. Petik 2. Seperti yang dikatakan pangeran ketiga, dia tidak lupa membungkuk kepada Su Yang dan Wu Shuang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang mulia, Anda tidak harus bersikap sopan. Jika Anda bisa mempercayainya, saya membutuhkan keberadaan spesifik Qianlong Tracer sekarang. Jika tidak, identitas kami di sekte bayangan tidak akan dikompromikan, dan upaya sebelumnya yang telah dicampur menjadi itu akan sia-sia. Petik 2. Pangeran ketiga memandang Ratu dan mengangguk. Yah,
Karena aku milikku sendiri, maka aku akan memberitahumu rahasia harta karun itu. Harta karun Qianlong, secara eksternal adalah perbendaharaan keuangan pribadi suamiku. Sebenarnya, rahasia sebenarnya dari warisan kerajaan api ada di dalam harta karun Qianlong. Aku tidak tahu persis apa yang tersembunyi di dalamnya, hanya sejarah kerajaan api. Raja memiliki hak untuk mengetahui, tetapi saya juga orang dalam dari lokasi spesifik harta karun itu. Petik 2. Seperti yang dikatakan Ratu, dia menanamkan merek jiwanya ke dalam pikiran Su Yang. Lokasi spesifik dari harta karun Qianlong segera dibagikan oleh Su Yang dan Wu Shuang, yang secara alami menghalangi orang lain untuk mengetahui rahasia ini. Ratu dapat yakin, karena aku tahu rahasia ini, tentu saja aku juga harus menjaga negara api. Tugas menemukan Raja Tua diserahkan padaku. Ratu memfokuskan kepalanya, aku, negara api, tidak pernah ingin terlibat dalam perang kontinental skala penuh dengan kerajaan dewa. Tidak masuk akal untuk melakukannya. Itu hanya akan membuat dunia kita jatuh ke dalamnya, kekacauan. Hidup berdampingan secara damai adalah tujuan kami. Petik 2. Su Yang mengangguk, ngomong-ngomong, Ratu, apakah kamu tahu informasi yang relevan tentang Raja Baru Kerajaan Api? Ratu menggelengkan kepalanya tak berdaya, bukan hanya aku. Aku khawatir di seluruh negeri api, kecuali suamiku yang hilang, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari Raja Baru. Bahkan wakil ketua Sekte Bayangan Sekte, Mawar Hitam, yang mengkhianati hidupnya, mungkin tidak pernah melihat melewati orang itu. Petik 2. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang, dan tidak bisa menahan napas. Tidak mudah bagi orang ini untuk mengontrol nasib seluruh negara api tanpa muncul. Mulai hari ini, selusin elit Sekte Bayangan di bawah komando saya akan melindungi keselamatan Anda dan melindungi Anda dari angin. Dalam waktu singkat, tidak ada kekuatan Sekte Bayangan yang akan mengancam Anda. Menurut kesimpulan saya, Qianlong harta itu mungkin adalah tempatnya, di mana Raja Tua itu sekarang. Selama dia tidak kehilangan kebebasan bergeraknya, lokasi harta karun itu adalah yang paling aman. Petik 2. Ratu dan yang lainnya mengangguk setuju. Setelah berpisah, Su Yang dan Wu Shuang kembali ke Shadozong, berencana untuk memberitahu Black Rose tentang perkiraan lokasi harta karun itu. Apakah kamu mencoba untuk tertangkap? Su Yang tersenyum dan mengangguk, ya, karena kita akan melenyapkan mereka, Qianlong Treasure tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik. Selama semua kekuatan utama Sekte Bayangan dihancurkan, lawan kita yang tersisa hanyalah mereka yang berada di belakang layar, negara api. Dengan Raja Baru, situasinya akan menjadi lebih jelas. Petik 2. Wu Shuang juga setuju dengan rencana Su Yang. Meskipun agak berisiko, itu disebut risiko kaya dan kaya. Jika Anda tidak memainkan tiket besar, bagaimana Anda bisa menangkap organisasi terkait Shadozong sekaligus? Tuan Qi, tugas telah selesai, dan disinilah harta karun itu berada setelah penyortiran. Setelah Black Rose mendapatkan posisi harta karun itu, dia menatap Su Yang dengan penuh makna. Anda melakukannya dengan sangat baik. Namun, saya ingin mendengar, bagaimana seharusnya pekerjaan tindak lanjut atas harta karun Qianlong dilakukan. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang dengan suara yang dalam, dan berkata, menurut pendapat bawahan, kekuatan bayangan harus terkonsentrasi di sini, dan penambangan harta naga tersembunyi harus menjadi tujuan inti dalam waktu dekat, masa depan, karena menurut Ratu, ada lebih dari sekedar harta di dalam harta karun ini. Ini sesederhana menyegel beberapa harta, tapi menyembunyikan rahasia terbesar dari seluruh warisan negara api. Petik 2. Oh, jadi, rahasia Sura, yang dikendalikan oleh Flame Royal Family, mungkin juga bersembunyi di dalamnya. Shuro. Setelah Su Yang dan Wu Shuang mendengar nama ini, naluri mereka terkejut, terutama Su Yang, sebelumnya dari kemampuan yang ditunjukkan oleh ketiga pangeran, mereka menilai bahwa 80% ini berasal dari kekuatan Sura. Mungkin, wakil komandan, bawahannya menyarankan agar semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasia ini, semakin baik. Saya berdua pasti akan membantu orang dewasa dan menurunkan warisan ini. Makna Su Yang tidak diragukan lagi menyiratkan bahwa Mawar Hitam, dengan warisan kekuatan seperti itu, harus ditelan sendiri, daripada didedikasikan untuk Raja Baru. Hehehe, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Bagaimanapun, kita semua melayani Raja Baru. Jangan mengatakan apa-apa tentang ini sebelumnya.
Aku akan menunggu perintah tindak lanjutku ke berbagai departemen sekte bayangan. Pemenuhan. Su Yang dan Wu Shuang pensiun satu demi satu, tetapi keduanya mengerti bahwa mustahil bagi Mawar Hitam untuk tidak mengingini warisan kekuatan Sura ini. Alasannya sederhana, jika dia benar-benar tidak memiliki pemikiran tentang hal ini, dia seharusnya menembak Su Yang sekarang. Ternyata wanita ini juga orang yang ambisius dan tidak ingin menjadi gigi taring para raja baru kerajaan api. 2 hari kemudian, perintah tindakan untuk seluruh 20 unit sekte bayangan dikeluarkan, dan kekuatan inti dari semua 500 sekte bayangan menuju lembah Baiming di barat daya kerajaan api. Dan lembah Baiming ini persis di mana harta karun Qianlong berada. Karena tugas ini diberikan oleh pemimpin setiap tim kepada anggota tim tingkat demi tingkat, Su Yang dan Wu Shuang menggunakan rencana untuk menyetrum 11 setelah menerima perintah, dan menyerahkannya kepada puluhan 10 yang merawat ratu, dan mereka. Di tangan tim penjaga, mereka memberitahu mereka bahwa akan ada perubahan besar dalam sekte bayangan, dan mereka tidak akan meninggalkan base camp ini tanpa 2 perintah. Su Yang dan Wu Shuang berada di bawah asuhan 11 master, sehingga mereka bisa memasuki sekte bayangan dengan sangat lancar. Sekarang adalah saat ketika sekte bayangan sedang menuju untuk digulingkan. Mereka tidak ingin Eleven menderita bersamanya. 3 hari kemudian, berbagai orang dari sekte bayangan berkumpul di lembah Baiming. Ini seharusnya menjadi waktu terlengkap yang dikumpulkan sekte bayangan sejak persidangan. Mawar Hitam juga muncul di bawah penjagaan Dewa Pemanah, dan memberi perintah kepada semua murid sekte bayangan. Misi Anda hanya satu, temukan pintu masuk ke tanah harta karun Qianlong, lalu laporkan dengan cepat. Mereka yang menemukannya akan memberi hadiah ribuan. Pemenuhan. Semua orang bubar, hampir membalikkan seluruh lembah ratusan Ming, mencoba yang terbaik untuk menemukan pintu masuk lembah, tetapi sayangnya, jika itu dapat ditemukan dengan mudah, itu tidak pantas disebut sebagai rahasia terbesar negara api. Su Yang dan Wu Shuang meninggalkan pasukan besar di pagi hari dan tiba di lembah yang relatif terpencil di dekat. Itulah cara lama, Wu Shuang menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mulai memulihkan jejak di sekitarnya dengan bantuan kekuatan cahaya. Hanya kali ini, Wu Shuang jarang sekali sukses. Aneh, di bawah tanah Baiminggu ini tampaknya memiliki batasan yang sangat kuat. Ketika kekuatan cahayaku mencoba membimbing kekuatan para dewa untuk melacak jejak, itu akan diserap oleh kekuatan misterius di bawah tanah dan tidak dapat mencapai tujuannya. Su Yang berpikir, karena kasusnya seperti ini, artinya seharusnya ada sederetan mata di bawah lembah Baiming ini. Selama kita bisa menemukan titik terkuat, kita tidak bisa secara kasar menentukan perkiraan lokasi dari harta karun itu. Itu selalu lebih efektif daripada berkeliaran tanpa tujuan. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa kebijaksanaan Su Yang benar-benar jauh dari biasa. Setelah disebutkan, Wu Shuang juga takjub. Lihat saya. Kali ini, Su Yang memanggil pedang Shuro, menggunakan asal suranya sendiri untuk mencoba berkomunikasi dengan energi bawah tanah. Tahukah Anda, dunia jiwa Su Yang memiliki sumber warisan paling murni yang hanya dimiliki oleh Shuro. Di bawah tarikan nafas ini, kekuatan tertentu di kedalaman urat bumi dengan cepat terbangun, dan itu tidak ada bandingannya di dunia jiwa Su Yang. Kuat umpan balik, menemukannya, Wu Shuang segera datang ke sisi Su Yang, dan 2 orang yang memiliki keadaan resonansi jiwa dengan cepat berkomunikasi dengan aura dunia jiwa yang gelisah. Wu Shuang dengan cepat menemukan bahwa energi yang terkandung di bawah pembuluh darah ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Aku punya firasat. Begitu segel ini dibuka, seluruh lembah Baiming akan menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi. Su Yang menunjukkan senyum penuh harap, di sini kosong, hanya ada sedikit orang, dan ini adalah medan perang yang mapan untuk Anda dan saya. Sekarang Anda telah membawa semua orang sekte bayangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wu Shuang mengangguk, tolong bantu saya akan menemukan pintu masuknya. Selama Anda membuka segel pintu masuk, kami tidak perlu melakukan hal-hal lain. Kali ini, Su Yang membuka dunia jiwanya hampir tanpa syarat. Asal Asura yang kuat mengalir ke lautan jiwa Wu Shuang. Bagaimanapun, itu adalah proses yang sangat diperlukan untuk menemukan pintu masuk. Setelah Wu Shuang merasakan nafas Shuro yang mengalir deras ke wajahnya, dia tampak sedikit tidak nyaman secara naluriah, tetapi dengan fondasinya yang kuat, dia dengan cepat menekan penolakan ini.
Kekuatan Shuro dan kekuatan malaikat bergabung lagi. Su yang secara mengejutkan menemukan bahwa warna yang tak terhitung jumlahnya di dunia jiwanya tampaknya telah mengalami transformasi dan sublimasi karena kedatangan kekuatan malaikat. Menemukannya, cahaya dan bayangan keemasan muncul dari udara tipis, dan Su yang bergegas ke lokasi cahaya dan bayangan untuk pertama kalinya. Kaki malaikat adalah lokasi yang sesuai dengan pintu masuk istana bawah tanah. Karena hanya ada sedikit orang di sekitar tempat ini, sebagian besar sekte bayangan menjelajahi kedalaman lembah Baiming, dan tidak ada yang peduli dengan tempat ini di luar. Oleh karena itu, Su yang tidak ragu-ragu untuk memanggil pedang Shuro untuk menghadap ke kaki, kekuatan yang kuat. Boom ke bawah. Gemuruh. Suara gemetar yang menakutkan menyapu daerah sekitarnya, dan bersamaan dengan retakan pertama yang muncul, Asura Ki hitam di tubuh Su yang turun seperti dewa iblis, dan Sheng Sheng merobek tanah melalui celah. Dan udara hitam yang menyebar dari kedalaman bawah tanah lebih seperti darah tak berujung yang mengalir dari kedalaman lembah Baiming, dengan cepat menyapu ke setiap sudut di sekitar lembah. Tuan Qi, sepertinya ada pergerakan di sana. Melewati urutan semuanya, segera mendekati asap hitam. Di sisi lain lembah, mawar hitam dan yang lainnya segera bereaksi dan dengan cepat mendekati sisi ini. Pada saat ini, mawar hitam seharusnya lebih gugup dari siapapun. Sejak Su Yang dan Wu Shuang memberikan harapannya, kasih sayang serakah di hati mereka, telah menjadi itu mulai menyebar dengan gila-gilaan, dan keinginannya untuk kekuatan warisan di bawah nadi ini melampaui siapapun. Gemuruh. Saat segel di bawah istana bawah tanah runtuh, tekanan nafas yang terlalu kuat hampir secara paksa memecahkan celah ini. Tidak sibuk, ayo sembunyi dulu, biarkan orang-orang itu masuk dan memimpin. Seharusnya ada jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di bawah, menunggu makanan yang haus darah. Wu Shuang dan Su yang mencapai konsensus, dan keduanya buru-buru mundur dari sini, dan dalam waktu singkat, mawar hitam bergegas ke sini dengan sebagian besar bayangan yang kuat. Ini sangat kuat, tuanmu, kami, turun. Black Rose hanya mengucapkan dua kata ini dengan dingin, dan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian pembangkit tenaga bayangan sekte ini. Tahukah Anda, ketika melakukan tugas di hari kerja, dia selalu meminta orang-orangnya untuk menghargai hidup mereka. Jika tugas gagal, Anda dapat memulai lagi, tetapi jika hidup Anda hilang, semuanya akan berakhir. Sekte bayangan awalnya disaring dengan ketat, terkenal dengan efisiensi tinggi dan tindakan keamanannya yang tinggi. Tapi kali ini, ketika jurang hasrat terbuka, mawar hitam benar-benar mengubah wajahnya. Baginya, bahkan jika dia mengorbankan seluruh sekte bayangan hari ini, dia dapat ditukar dengan warisan kekuatan Asura yang kuat, kerajaan api, semuanya layak. Adapun bawahan ini, mereka bisa menjadi batu loncatan mereka kapan saja, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati di sini. Itu hanya beberapa jiwa iblis, bukan bentuk kehidupan nyata. Kamu hanya harus berhati-hati dan tidak ada masalah, temukan jalan, dan kemudian aku akan turun secara pribadi. Kamu tidak perlu mati. Iya, semua pembangkit tenaga listrik sekte bayangan ini mengerti bahwa jika Anda tidak mematuhi mawar hitam, Anda akan segera kehilangan nyawa Anda, tetapi jika Anda pergi ke sini, Anda mungkin mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Didorong oleh pemikiran semacam ini, semua orang berbaris satu demi satu dan secara bertahap masuk jauh ke pintu masuk istana bawah tanah. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang sangat tirani keluar dari kedalaman istana bawah tanah, hampir tanpa teriakan. Seluruh tim orang kuat di barisan depan berubah menjadi tumpukan tulang, dan mereka benar-benar dingin di dalam. Jangan panik, masuk lebih dalam dan beri jalan untukku. Suara mawar hitam terus menutupi, ketika semua orang di sekitarnya telah menyelam ke dalam gua, dan hanya pemanah yang tersisa untuk menjaganya. Mawar hitam itu tiba-tiba menyerang dan untuk sementara menyegel pintu masuk dengan kekuatan lingkaran sihir. Tuanku, Anda, mawar hitam mencibir, di dalam sekte bayangan, Anda adalah satu-satunya orang yang bisa saya percayai. Selama mereka semua mati, Anda dan saya akan dapat menikmati kekuatan warisan. Aura hitam di bawah seharusnya dapat memelihara kekuatan itu, dari orang mati. Siyi harus memiliki darah untuk mengorbankan jiwa-jiwa yang mati itu untuk memasukinya. Orang-orang ini adalah umpan meriam, dan hanya kamu yang bisa menemaniku sampai akhir. Petik 2. Pemanah awalnya adalah salah satu pengikut dan pengagum mawar hitam.
Dia tidak akan pernah mengkhianati Mawar Hitam, jadi dia menghela nafas sedikit. Sepertinya kamu telah memutuskan untuk menggantikan raja baru dan menjadi penguasa daratan. Mawar Hitam tersenyum, maka Anda berada di bawah satu orang, di atas semua makhluk, Dewa Panah yang sebenarnya, bukankah itu impian? Anda, tidak, mimpiku adalah membantumu mewujudkan impianmu. Sedangkan untuk yang lain, aku tidak peduli. Percakapan antara keduanya secara alami ditangkap oleh Su Yang dan Wu Shuang. Tampaknya Wu Shuang akan sangat gelisah setiap kali lawannya menunjukkan emosi yang sebenarnya. Saya berkata, orang yang pernah mengalaminya, mengapa Anda masih begitu sensitif? Wu Shuang mengerti apa yang dimaksud Su Yang, dan pipinya langsung memerah setelah mendengar kata-katanya. Kurangi, aku hanya berpikir mungkin di dunia ini, dibandingkan dengan ketenaran, kekayaan dan status, hal yang paling tak terpisahkan adalah melepaskan surat cinta. Su Yang mengangguk setuju, kamu benar. Cinta adalah akar dari semua belenggu. Hanya jika ada belenggu barulah ada belenggu. Hanya jika ada yang disebut sulit untuk menyerah. Jika seseorang bisa benar-benar kejam dan benar, maka dia tidak akan memiliki tabu, secara alami. Segala sesuatu di dunia ini dapat diabaikan olehnya. Petik 2.